Gastrulasi adalah suatu proses yang dinamis di mana berlangsung migrasi sel-sel atau lapisan sel-sel secara terintegrasinya dilakukan melalui berbagai macam gerakan-gerakan morfogenik. Bentuk blastula dimulai dengan perubahan sel yang melekuk tidak beraturan. Proses terbentuknya blastula ini dinamakan gastrulasi. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut blastosol. Selanjutnya yaitu macam-macam gerakan morfogenesis. Yang pertama ada proliferasi, adalah salah satu proses yang dilakukan untuk menghasilkan jumlah sel yang lebih banyak atau disebut juga dengan mitosis. Yang kedua adalah epiboli, adalah pergerakan lapisan epitelium atau ektoderm membungkus sebagian embrio yang lain atau gerakan menyebar epitel untuk menjadi lapisan yang lebih dalam. Yang ketiga adalah involusi, adalah gerakan membelok dari suatu lapisan luar yang tumbuh meluas masuk ke dalam dan meluas di dalam, atau pelantikan sel-sel dari lapisan luar yang menyebar dan masuk ke bagian dalam. Selanjutnya ada invaginasi, adalah pelipatan lapisan sel dari luar ke dalam atau penonjolan ke dalam oleh suatu lapisan sel. Selanjutnya ada evaginasi, adalah kebalikannya dari invaginasi, yaitu pelipatan lapisan dari dalam keluar atau penonjolan ke arah luar oleh suatu lapisan sel. Selanjutnya ada migrasi konvergen. Migrasi konvergen adalah pergerakan sel secara individu dengan bantuan sel lain atau substrat secara konvergen atau memusat ke satu arah. Lalu ada migrasi divergen, merupakan kebalikannya dari konvergen, yaitu pergerakan sel secara individu dengan bantuan sel lain atau suatu substrat secara divergen atau menyebar. Lalu ada ingresi, yaitu merupakan gerakan sel secara individual dari suatu lapisan sel ke dalam suatu rongga embrionik. Yang terakhir ada delaminasi, yaitu merupakan pemisahan suatu lapisan sel sehingga terbentuk dua lapisan sel yang berbeda. Gastrulasi pada asteria dengan tipe telur isolasi hitam melawan telur simetris dengan tipe blastula lapis tunggal. Dimulai dengan proliferasi sel di mana sel membelah saling berdasarkan menuju kutub vegetatif. Berikut penggambaran dari mikrotubul dan mikrofilamen dari masing-masing sel. Terjadi spesialisasi dan pendataran pada kutub vegetatif. Kurang lebih itu penggambaran dari mikrotubul dan mikrofilamennya sekarang. Setelah itu mulai terjadi invaginasi, dilanjutkan dengan terjadinya involusi. Terjadi delaminasi mesoderm dan dilanjutkan dengan invaginasi endoderm. Begitu ini fase terakhir dari gastrulasi asterias beserta bagian-bagiannya. Selanjutnya adalah gastrulasi pada amfibi. Amfibi memiliki tipe telur teluresital, pembelahan telur unekual, yaitu pembelahan yang terjadi secara menyeluruh dari kutub anima ke kutub vegetatif, tetapi blastomer yang dihasilkan tidak sama besar. Lalu, tipe blastula, ada blastula lapis banyak. Dari gambar ini, dapat dilihat terdapat keterangan bagian-bagian dari blastula. Warna biru akan menjadi ektoderm, pada warna merah akan menjadi mesoderm, pada warna kuning akan menjadi endoderm. Gastrulasi pada amfibi dimulai dengan sel mikromer dan makromer yang akan terus membelah. Namun, sel mikromer membelah lebih cepat sehingga terjadi gerakan epiboli dan terbentuknya indentasi, yaitu robekan pada daerah bulan sabit. Daerah bulan sabit merupakan sitoplasma tak berpigmen yang terbuka. Robekan ini menyebabkan sel-sel mikromer bermigrasi secara konvergen, memusat ke dalam robekan tersebut. Selanjutnya, sel-sel tersebut akan melakukan gerakan melantik involusi dan gerakan invaginasi yang arahnya melantik ke dalam. Lalu, sel-sel akan bermigrasi secara divergen sehingga mendesak yolk dan menyebabkan blastoselnya mengecil. Fase terakhir gastrulasi pada amfibi yaitu akan terbentuk rongga baru yang disebut gastrosol atau arsenteron. Rongga ini terbentuk dari mesoderm. Sebagian mesoderm tersebut ada yang akan berkembang menjadi notochord karena yolk yang terdesak. Pada yolk yang muncul keluar, terjadi proses evaginasi yolk penuh. Baik, selanjutnya adalah gastrulasi pada apes. Apes memiliki tipe telur megalosital, yakni tipe telur yang mengandung yolk dalam jumlah yang besar dan mayoritas berada di bagian kutub vegetatif. Akibatnya, sitoplasma dan nukleus akan terdesak ke bagian kutub anima. Pembelahan telur apes termasuk ke dalam tipe meroblastik tipe diskoidal. Pembelahan terjadi di bagian blastodis atau germinal disc dan kuning telur tidak ikut membelah sehingga terbentuk blastoderm. Karena jumlah yolk yang banyak, saat pembelahan mitosis, pembelahan sel di bagian kutub anima akan terjadi lebih cepat dibandingkan pembelahan sel di kutub vegetatif. Akibatnya, akan dihasilkan pembentukan lapisan sel yang berbeda. Tipe blastula apes adalah diskoblastula yang terdiri dari massa blastomer berbentuk cakram di atas massa kuning telur yang besar dan rongga subterminal yang muncul di antara blastoderm dan massa kuning telur. Nah, di sini, setelah mengalami pembelahan, blastomer dari area tengah terpisah dari yolk karena adanya pembelahan horizontal. Pembelahannya ini memanjang secara periferal dan memotong bagian dalam blastomer. Dan pada saat yang sama, akan terbentuk rongga subterminal yang memisahkan blastoderm dari yolk di bawahnya.
Tetapi sel-sel marginal akan tetap tumpang tindih dengan yolk. Embrio pada fase ini disebut dengan embrio tahap blastula. Selanjutnya, beberapa sel di bawah blastoderm akan mengalami delaminasi dan jatuh ke rongga subterminal karena adanya yolk. Nah, delaminasi sel kuning telur dari blastoderm dimulai dari tepi posterior dan menyebar ke anterior sampai seluruh blastoderm menjadi bebas dari sel kuning telur. Nah, sel-sel yang terdelaminasi secara bertahap ini akan terhubung satu sama lain, membentuk lapisan sel gepeng yang terus-menerus memanjang ke daerah anterior. Lapisan ini disebut dengan hipoblast yang terdiri atas sel-sel endoderm, dan bagian atasnya disebut dengan epiblast yang mengandung sel ektoderm dan mesoderm. Nah, pada fase blastulasi ini terbentuk yang namanya petanasib atau petnet yang bertujuan untuk membagi lapisan-lapisan embrionik yaitu ektoderm, endoderm, dan mesoderm jadi jaringan tertentu. Nah, selama gastrulasi, sel-sel dari bagian embrio dalam petanasib yang tadi sudah tentukan akan berpindah sesuai dengan petanasibnya. Nah, pada apes ini terjadi pergerakan morfogenesis epiboli atau memetik dan emboli yang pada apes akan menyebabkan terbentuknya primitive streak. Nah, pembentukan primitive streak terjadi sebab sel mesoderm dan sel-sel endodermal yang membentuk notochord epiblast berkumpul menuju tepi posterior daerah pelusuda dan membentuk penebalan kerucut di garis tengah. Ini gambar 1. Lalu, saat terbentuk primitive streak, sel blastoderm akan mengalami migrasi karena invaginasi dan involusi ke arah rongga blastosel antara epiblast dan hipoblast. Karena proliferasi sel serta penambahan sel yang bermigrasi dari bagian anterior dan lateral area pelusida secara konvergen, primitive streak akan kemudian memanjang ke daerah anterior. Ini gambar yang ketiga. Nah, selanjutnya, ketika primitive streak sudah berkembang penuh, akan terbentuk yang namanya primitive groove. Sel bermigrasi secara konvergen melalui primitive groove ke arah Hansen node membentuk gastrula. Sel-sel yang bermigrasi tadi akan membentuk struktur kepala dan notochord. Nah, ini adalah sayatan melintang embrio ayam. Perlu diperhatikan bahwa warna biru menyatakan ektoderm, warna merah menyatakan mesoderm, dan warna kuning menyatakan endoderm. Nah, sel-sel ini akan bermigrasi melalui primitive groove ke arah gastrula. Sel-sel endodermal dan mesodermal dari kantung kuning telur akan berinvaginasi melalui bagian garis yang terletak tepat di belakang primitive streak secara divergen. Nah, beberapa sel hipoblast akan berekspansi ke daerah LVK menjadi endoderm ekstra embrionik, sedangkan hipoblast lainnya akan menempel pada lapisan mesodermal. Nah, selanjutnya, ini adalah sayatan melintang dari embrio ayam tahap gastrula. Dikatakan tahap gastrula karena primitive streak sudah benar-benar hilang, dan gastrula yang terbentuk sempurna akan terdiri dari 3 lapisan yang disebut lapisan germinal ektoderm, lapisan korda mesoderm, dan lapisan endoderm. Nah, selanjutnya adalah gastrulasi pada mamalia. Pada mamalia sendiri, tipe telurnya merupakan telur isolasital, lalu tipe pembahan telurnya adalah ekual atau simetris, lalu tipe blastulanya adalah blastokista. Nah, berikut merupakan gambaran dari proses gastrulasi pada mamalia. Contohnya adalah manusia. Dimulai dari tahap blastokis, di mana pada tahapan ini sudah terdapat 3 bagian, yaitu inner cell mass yang berwarna biru dan kuning, lalu blastosol atau rongga yang berada di antara inner cell mass dengan tropoblast atau tropoektoderm. Inner cell mass ini terbagi menjadi 2 lapisan sel, yaitu lapisan yang berada di bagian atas yang disebut dengan epiblast. Epiblast sendiri berbentuk kolumnar, sedangkan di bagian bawahnya terdapat lapisan yang disebut dengan hipoblast. Nah, hipoblast ini berbentuk kuboidal. Selanjutnya, blastokis ini akan keluar dari zona pelusida. Selanjutnya, lapisan hipoblast akan membentuk sel-sel baru yang melingkar, yang disebut dengan primitive endoderm. Sedangkan di epiblast juga
terdapat bagian baru yang dibentuk yang dinamakan kantung amniotik. Nah, epiblast sendiri ini bagiannya terbagi menjadi dua bila sesuai dengan ujungnya, yaitu ada caudal end dan ada cranial end yang berada di kiri, yang nantinya akan berhubungan dengan primitive strik. Nah, bila kita hanya terfokus pada epiblastnya saja, di mana di bagian inilah terbentuk lapisan epiderm, ectoderm, endoderm, dan mesoderm, adalah dimulai ketika terbentuk primitive strik dari bagian caudal end, bagian tengah di epiblast, yang di ujungnya terdapat primitive node. Nah, di bagian primitive node inilah dihasilkan sel-sel baru yang menutupi lapisan sel baru yang menutupi hipoblast yang disebut dengan lapisan sel proksimal. Nah, selanjutnya bagian yang menggantikan hipoblast ini akan menjadi bagian lapisan sel terdalam yang dinamakan endoderm, lalu di atasnya adalah lapisan mesoderm, dan yang paling atas atau paling luar adalah lapisan ectoderm.